Soal, Mada yajibu lil anbiya'i alaihimussalam? Apa yang wajib bagi para nabi alaihimussalam? Yang dimaksud dengan wajib adalah sesuatu yang pasti ada, mustahil tidak ada. Jadi apa yang pasti ada, pasti dimiliki oleh para nabi alaihimussalatu wassalam, dan mustahil tidak dimiliki oleh mereka. Jawab, yajibu lil anbiya'i alaihimussalatu wassalamu arba'u sifatin wahiyya as-sidqu wal amanatu wat tablighu wal fatanatu. Wajib bagi para nabi alaihimussalatu wassalam 4 sifat, yaitu benar, 1 benar, 2 dapat dipercaya, 3 menyampaikan, 4 cerdas. Wa ma'na sidqi fi haqqihim kaunu khabarihim mutabiqan lil waqi'i wa nafsil amri fala yasduru minhum kadzibun aslan. Adapun makna benar di dalam hak para nabi adalah adanya pengabaran mereka, adanya informasi yang disampaikan oleh mereka itu sesuai dengan kenyataan dan diri perkara. Maka tidak terjadi, tidak muncul dari mereka satu dusta sama sekali. Jadi yang dimaksud dengan siddiq adalah informasi yang disampaikan oleh mereka itu sesuai kenyataan, sesuai fakta. Mereka tidak pernah menginformasikan satu kedustaan. Wa ma'nal amanati fi haqqihim kaunu dhawahirihim wa bawatinihim mahfuzatan minal wuqu'i fima la yardal haqqul ladzi istafahum ala sairil khalqi. Adapun makna dapat dipercaya di dalam hak para nabi adalah adanya zahir-zahir mereka dan batin-batin mereka. Maksudnya penampilan lahiriah mereka dan keadaan batin-batin mereka, hati mereka dan pikiran mereka itu terjaga dari terjerumus di dalam sesuatu yang tidak Allah ridhai, yang mana Allah telah memilih mereka atas semua makhluk. Jadi yang dimaksud dengan amanah adalah terjaganya para nabi, baik itu perbuatan zahir mereka ataupun perbuatan batin mereka, dari terjerumus di dalam sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Artinya tidak terjerumus pada dosa. Wa ma'na at-tablighi kaunuhum bayyanu lin-nasi kullama amarahumullahu bi bayanihi ahsana bayanin falam yaktumu min dzalika syai'an. Adapun makna tabligh, menyampaikan, adalah adanya mereka, adanya para nabi itu menjelaskan bagi manusia terhadap semua apa yang Allah perintahkan pada mereka untuk menjelaskannya dengan sebaik-baik penjelasan. Maka mereka, para nabi, tidak menyembunyikan satu pun dari hal itu. Jadi yang dimaksud dengan tabligh adalah menyampaikan informasi, menyampaikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Wa ma'nal fatanati kaunuhum akmalal khalqi fin nabahati wal fahmi. Adapun makna fatanah, cerdas, adalah adanya mereka itu paling sempurnanya makhluk di dalam kecerdasan dan pemahaman. Jadi yang dimaksud dengan fatanah adalah mereka itu paling cerdas di antara umatnya. Nah, terkait kalah perang misalnya, maka kalah perang itu hal yang jais, bukan bukti mereka tidak cerdas. Jadi dalam kecerdasan, para nabi itu adalah paling cerdas di antara umatnya. Soal, Mada yastahilu alal anbiya'i alaihimussalatu wassalam?
apa yang mustahil terjadi atas para nabi alaihi wassalatu wassalam? Jawab, yastahilu alal anbiya alaihi wassalatu wassalamu arba'un sifatin, wahiyya al-kadhibu wal-isyanu wal-kitmanu wal-ghaflatu. Mustahil terjadi atas para nabi alaihi wassalatu wassalam 4 sifat, yaitu 1. berdusta, 2. bermaksiat atau berbuat dosa, 3. menyembunyikan wahyu, 4. lalai atau tidak cerdas. Jadi tidak mungkin ada nabi atau rasul yang berdusta. Tidak mungkin ada nabi dan rasul yang berbuat maksiat. Tidak mungkin ada nabi dan rasul yang menyembunyikan wahyu. Dan tidak ada nabi dan rasul yang lalai atau tidak cerdas. Seandainya ada seorang nabi atau seorang rasul yang kelihatannya, nampaknya sepintas itu adalah dusta, sebenarnya itu bukan dusta. Contohnya adalah Nabi Ibrahim. Ketika ada raja yang suka mengambil istri orang. Ketika Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya, kemudian bertemu dengan raja tersebut, raja bertanya, siapa wanita ini? Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah saudara perempuanku. Supaya tidak dirampas oleh raja tersebut. Maka Nabi Ibrahim menjawab, dia adalah saudara perempuanku. Nah, Nabi Ibrahim di sini tidak sedang berdusta. Karena faktanya, wanita tersebut yang merupakan istri dari Nabi Ibrahim adalah saudara dalam keimanan. Atau saudara dalam kemanusiaan. Jadi tidak mungkin terjadi 4 perkara ini pada diri Nabi dan Rasul. Mereka tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berbuat maksiat, tidak mungkin menyembunyikan wahyu, tidak mungkin lalai, tidak mungkin tidak cerdas. Contohnya juga Nabi Muhammad itu pernah lupa di dalam sholatnya. Nah, lupanya Nabi Muhammad itu bukan menandakan Nabi tidak cerdas. Bukan itu adalah kelalaian. Melainkan memang Allah membuatnya lupa. Loh, kenapa dibuat lupa Nabi? Untuk mengajarkan kepada umatnya, jika lupa di dalam sholat, maka begini. Nah, jadi lupanya Nabi itu adalah disengaja. Jadi memang ada hikmah dari lupanya Nabi tersebut. Bukan murni lalai yang kemudian menyebabkan syariatnya itu kurang. Justru dengan lupanya Nabi itu untuk memberikan sebuah ajaran di dalam syariat. Bahwa jika lupa, maka begini. Jadi bukan lalai yang menyebabkan syariatnya itu berkurang. Bukan lalai yang menjadi bukti Nabi itu tidak cerdas, bukan. Justru memang Allah buat Nabi itu lupa untuk sebuah pelajaran. Wa kadzalika yastahilu alaihim kullu sifatin tu'addu 'indan nasi minal 'uyubi wa illam takun minadz dzunubi. Dan demikian pula mustahil terjadi atas para nabi semua sifat yang dianggap di sisi manusia termasuk aib, termasuk celah. Meskipun adanya sifat itu tidak termasuk dosa. Kadana atil hirfati awin nasabi. Seperti hinanya pekerjaan atau hinanya nasab. Contohnya hinanya pekerjaan itu adalah mengemis. Tidak ada nabi yang mengemis. Tidak ada nabi yang pekerjaannya untuk mencari makan itu adalah mengemis. Karena mengemis itu termasuk kehinaan. Meskipun bagi kita itu bukan sebuah dosa.
seandainya memang darurat, ya. Tapi itu kan tercela, ya. Bukan kemudian secara langsung itu dosa. Jadi misalnya ada orang yang sangat miskin mengemis, kan tidak berdosa. Tetapi itu aib, itu celah. Maka tidak mungkin ada nabi yang melakukan pekerjaan mengemis. Atau hinanya nasab, lahir dari pezina misalnya. Itu kan di sisi manusia dianggap kehinaan. Meskipun lahir dari wanita pezina, bayi yang dilahirkan itu kan tidak berdosa. Itu bukan suatu dosa, tetapi itu kehinaan. Ya, dosanya itu kan wanitanya yang berdosa, ibunya yang berdosa. Tetapi kelahirannya bagi yang dilahirkan itu kan bukan sebuah dosa, tetapi itu kehinaan. Maka tidak mungkin terjadi ada nabi yang dilahirkan dari pezina. Sedangkan jika ulama, mungkin saja terjadi. Karena tidak disyaratkan seorang ulama itu tidak lahir dari pezina. Ya, terkadang ya, ada orang yang lahir dari wanita pezina, ternyata anak yang dilahirkan tersebut menjadi orang soleh. Bisa saja. Nah, tetapi di dalam bab kenabian, hal itu tidak mungkin terjadi. Karena lahir dari pezina itu di mata manusia adalah kehinaan. Autunafi hikmatal bi'atsati kas-samami wal bakami. Atau sifat-sifat yang meniadakan tujuan diutusnya para nabi. Yang bisa menghilangkan hikmah kenabian. Seperti tuli dan bisu. Nah, nabi itu kan diutus untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan syariat, untuk menyampaikan wahyu. Maka pastinya para nabi itu mereka tidak tuli dan tidak bisu. Ya, karena jika mereka ternyata tuli dan bisu, maka hal itu akan meniadakan tujuan dari diutusnya sebagai nabi.